Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di pembelajaran singkat kita. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sitoskeleton, silia, dan flagela. Nah, mari kita akan bahas sama-sama bagaimana kelanjutan dari apa yang dimaksud dengan sitoskeleton, silia, dan juga flagela. Nah, oke, di sini apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton ini merupakan struktur 3 dinamik yang mengisi sitoplasma. Nah, yang berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Kemudian, di sini ada sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Itu ada 3 struktur, mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Dan di sini ada peran sitoskeleton di mana sebagai penyokong, yaitu fungsi utamanya yang paling terlihat. Kemudian ada motilitas ada perubahan lokasi sel maupun berbagi pergerakan. Kemudian terakhir ada regulasi aktivitas biokimia. Kemudian bisa kita lihat di sini ada tabel komponen-komponen sitoskeleton, bisa kita baca sama-sama. Di sini ada sifat dari mikrotubulus polimer atau tubulin, kemudian mikrofilamen atau filamen aktin, dan yang ketiga ada filamen intermediate. Nah, di sini ada strukturnya, diameternya, kemudian ada subunit proteinnya. Dimana sini ada tubuh berongga dinding terdiri dari 13 kolom molekul dan lain-lain. Bisa kita baca dulu. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya. Yang pertama itu mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, dan lain-lain. Kemudian ada mempertahankan bentuk sel atau unsur-unsur penahan atau penegangnya. Dan kemudian ada mempertahankan bentuk sel. Nah, di sini ada mikrografnya dalam bentuk gambar, bisa kita lihat di sini. Lalu, pertama kita akan masuk ke mikrotubulus, di mana merupakan tabung silinder dengan diameter 20. Nah, bisa kita lihat pada gambar, di sini ada keterangannya. Itu pembentukan sheet, mikrograf, dan pemanjangan. Kemudian di sini ada pada satu tubulus mengandung 10-15 petrofilamen. Nah, pada kuning ini ada susunan petrofilamen. Kemudian sebelah kanan ada mikrotubulus dalam struktur 3 dimensi tadi. Kemudian di sini ada bentuk 3 gambar, di mana yang pertama itu ada tahap interfase sel, dividing cell, kemudian ada ciliated cell. Nah, dalam sel ujung ini yang bentuk minus itu mikrotubulusnya terhambat pada struktur yang disebut mikrotubule organizing center. Kemudian di sini ada silia dan flagela. Maaf itu salah ketik. Kemudian di sini silia dan flagela ini sering ditemukan di eukariot uniseluler seperti ciliata dan flagellata. Bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada yang kedua itu mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini adalah batang pada berdiameter sekitar 7 nanometer. Bisa kita lihat gambarnya. Di situ ada bentuk mikrofilamennya atau filamen aktin, di mana dia itu sangat kecil atau berdiameter 3-6 nanometer. Protein yang terdapat dalam jumlah banyak di dalam sel tempatnya. Nah, lalu lanjut yang terakhir ada filamen intermediate. Nah, kenapa dinamai demikian? Karena diameternya itu 8-12 nanometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus. Jadi ukurannya itu seperti sedang. Kemudian setiap tipe ini tersusun dari subunit molekuler berbeda yang tergolong ke dalam satu famili protein. Nah, di antara lain itu beranggotakan keratin. Nah, kemudian filamen intermediate ini memiliki panjang yang sangat bervariasi. Kemudian strukturnya pun terdiri atas protein alpha helix berserat seperti tail atau kabel yang terpilin-pilin atau yang tergulung-gulung itu. Kemudian dia tersusun berupa dimer atau tertamer. Kemudian memiliki sifat dinamis yang paling rendah dibanding dua lainnya. Kemudian bisa kita lihat seperti gambar, yaitu bentuknya dipilin-pilin gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Segitu saya dulu materi yang bisa saya sampaikan. Atas sekurang dan kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.